Hai, perkenalkan nama saya Edwin Nurhidayanto. NIM saya 171432111 dari kelas malam atau sore dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan matkul tentang kecerdasan komputasional. Dan untuk penjelasan saya di sini, saya akan menjelaskan Google Colabs untuk belajar metode deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning adalah salah satu jenis algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metadata sebagai input dan mengolah menggunakan sejumlah lapisan tersembunyi atau hidden layer. Transformasi non-linear dari data masukan untuk menghitung nilai output. Algoritma pada deep learning memiliki fitur yang unik, yaitu sebuah fitur yang mampu mengekstraksi secara otomatis. Dalam jaringan saraf tiruan tipe deep learning, setiap lapisan tersembunyi bertanggung jawab untuk melatih serangkaian fitur unik berdasarkan output dari jaringan sebelumnya. Jaringan saraf yang dimiliki oleh deep learning terbentuk dari hierarki sederhana dengan beberapa lapisan hingga tingkat tinggi atau banyak lapisan atau yang disebut multi-layer. Berdasarkan hal itulah, deep learning dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang lebih rumit dan terdiri dari sejumlah besar lapisan transformasi non-linear. Dan untuk penjelasan berikutnya, apa itu Google Colabs? Google Colaboratory atau yang disebut juga Colabs adalah tool baru yang dikeluarkan oleh Google Internet Research yang dibuat untuk membantu para researcher dalam mengolah data untuk keperluan belajar maupun bereksperimen pada pengolahan data khusus di bidang machine learning. Tool ini secara penggunaan mirip seperti Jupyter Notebook dan dibuat di atas environment Jupyter yang tidak memerlukan pengaturan atau stub terlebih dahulu sebelum digunakan dan berjalan sepenuhnya pada cloud dengan memanfaatkan media penyimpanan Google Drive. Dan yang berikutnya yang menjadi menarik perhatian adalah tool Colabs ini menyediakan layanan GPU gratis kepada penggunanya sebagai back-end komputasi dan dapat digunakan selama 12 jam pada suatu waktu. Menarik bukan? Kita tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang atau membeli perangkat komputer dengan tambahan GPU jika kita ingin belajar machine learning. Karena pada prakteknya proses pelatihan atau training pada bidang machine learning ini cukup membuat pusing, terlebih lagi jika perangkat yang kita miliki kurang memadai dan mungkin akan patah apalagi jika kita hanya sekedar mencoba. Dengan Google Colab, Anda dapat membangun aplikasi berbasis deep learning menggunakan pustaka populer seperti Keras, TensorFlow, PyTorch, dan OpenShift. Pada artikel ini akan membahas penggunaan dasar dari Google Kolaborasi. Dan jika Anda pernah menggunakan Jupyter Notebook, pastinya Anda sudah tidak asing dengan ini karena pada prinsipnya tool ini sama seperti Jupyter Notebook. Hanya perbedaannya Colabs berjalan di atas clone milik Google dan menyimpan berkas kita ke dalam Google Drive. Perbedaan mendasar lainnya adalah jika pada Jupyter Notebook kita hanya dapat menjalankan sintaks Python dan Markdown saja, maka di Google Colabs ini kita dapat menjalankan command line langsung pada sel notebook dengan diawali tanda seru. Dan untuk selanjutnya, bagaimana cara mengaktifkan Google Colabs? Untuk dapat menggunakan Google Colabs, kita perlu menambahkan ekstensi baru ke Google Drive. Kita dengan cara klik tombol baru, terus pilih ke lainnya, kemudian klik Google Colaboratory.
Jika tidak ada, kemudian klik hubungkan aplikasi lainnya, kemudian ketik Collaboratory pada kolom search, kemudian klik connect. Setelah itu klik Google Collaboratory. Dan untuk step selanjutnya, tampilkan Google Collaboratory. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Dan untuk nama terserah kalian jika ingin mengubah seperti nama kalian atau itu. Tapi untuk sekarang kita namai dengan tes. Dan selanjutnya mengubah akselerator hardware. Kita di sini memerlukan akselerator hardware-nya itu jenis runtime-nya Python 3 dan akselerator hardware-nya GPU. Dan untuk mengaktifkannya klik runtime, habis itu ubah jenis runtime dan ubah seperti yang saya katakan tadi, yang seperti itu untuk gambar ini ya. Jika sudah selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya. Source code awal tulisan yang di blok merupakan source code yang di bawah adalah hasil run program. Jadi untuk source code awal kita seperti ini, dan mungkin akan saya share di kolom deskripsi untuk contoh source code-nya. Kemudian source code selanjutnya kita tekan plus kode, habis gitu masuk ke source code kedua. Dan source code kedua itu seperti ini, dan hasil runtime-nya juga ada di bawahnya. Dan untuk enter verifikasi kode, kita klik http account google.com itu untuk mendapatkan enter verifikasi kodenya. Dan untuk selanjutnya akan saya tunjukkan di seperti tutorial ini ya. Jadi ini adalah source code yang saya ambil dari akun google.com dan masukkan ke kolom verifikasi kode tadi. Jika sudah berhasil akan seperti ini. Dan source code selanjutnya kita akan di sini source code ini berfungsi untuk melakukan mountain Google Drive ke notebook agar bisa diakses langsung. Jadi source code-nya mkdir p drive dan menggunakan fungsi oCanvas drive. Jadi seperti ini akan runtime-nya. Kemudian buka http GitHub yang ntar saya akan share di kolom deskripsi untuk melanjutkan step selanjutnya. Kita perlu data minimesh_cnn.py dari install keras dan kopas di notepad, save, tapi save-nya dalam bentuk .py. Kemudian upload di Google Drive dengan membuat folder baru, beri nama collapse untuk melanjutkannya. Karena jika kalian tidak membuat di folder baru, maka di step selanjutnya akan berbeda source code-nya. Jadi seperti ini step selanjutnya. Kemudian kita install keras untuk mengambil datasetnya. Setelah itu, jika sudah selesai, kemudian kita panggil dataset yang sudah saya siapkan tadi di folder collapse. Kalau misalnya kalian menyimpannya tidak di dalam folder collapse, ya habis drive itu langsung aja panggil filenya minimesh_cnn.py.
dan mungkin akan lebih agak lama lah untuk proses runtime-nya, soalnya ini ada 12 sampel, yaitu train on 6000 sampel, validasi on 10 dari 10.000 sampel, dan expose-nya itu ada 12. Jadi seperti ini. Kalau sudah selesai, di bawahnya akan ada tes query dan menunjukkan waktu yang ditempuh untuk menjalankan runtime itu. Dan kenapa saya ini jelaskan di WPT, karena mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah kalau misalnya kita coba langsung di Google Colapse-nya. Jadi ntar saya akan jelaskan yang sudah jadi di Google Colapse dan hasilnya juga. Dan untuk step selanjutnya, mengambil dataset Titanic.csv. Jadi untuk melanjutkan kita perlu dataset Titanic.csv karena saya perlu untuk menggabungkan dengan dataset miniNAS_cnn.py agar percobaan metode deep learning bisa dijalankan. Jadi kita ngambilnya dengan HTTP yang menjurus ke websitenya. Jadi seperti ini, dan akan menyimpannya di drive di folder Colapse. Kalau misalnya kalian tidak ingin menyimpannya di folder Colapse, maka Colapse-nya itu tinggal dihapus saja, terserah kalian untuk percobaannya. Dan step selanjutnya, jika sudah, dataset akan muncul seperti ini. Saya kan tadi menyimpannya di Google Colapse, jadi folder filenya itu ada di dalam folder Colapse yang dengan nama Titanic.csv. Dan untuk menampilkan data Titanic.csv kita perlu mengimport untuk mengambil. Jadi saya akan mencoba mengimport dengan source code seperti ini dari data Titanic.csv-nya. Di sini saya memanggilnya 5. Jadi untuk kalian terserah mau mengambil berapa. Untuk tinggal pilih di Titanic Head. Misalnya kalian ingin mengambil 10 juga bisa, karena datanya di sini akan banyak. Jadi terserah kalian. Jadi kalau sudah selesai, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, menampilkan data cloning. Di sini saya mengcloning data yang di folder Colapse tadi, jadi seperti berikut. Source code-nya di sini kita mengcloning data yang kita ambil dari GitHub tadi, yaitu mnis_cnn.py, dikloningkan ke data Titanic.csv dan disimpan dalam folder keras mnis tutorial. Jika sudah, tapi sebelum gitu kita lihat dulu. Misalnya kalau sukses itu contohnya runtime-nya seperti ini. Jika sudah sukses, kita lihat di folder di Google Drive kita, apakah ada folder keras mnis tutorial. Di sini jika berhasil akan muncul folder keras mnis tutorialnya, jadi seperti ini. Dan kita klik untuk masuk ke dalam foldernya, akan berisi beberapa folder, yaitu yang di atas itu
foldernya, dan yang di bawah kita perlu untuk membukanya di Google Colapse agar tahu hasilnya itu kayak gimana. Jadi untuk step selanjutnya kita akan langsung aja ke Google Colapse-nya atau yang ada di Google Drive untuk membukanya. Dan ini adalah dari percobaan yang saya screenshot di PPT. Ini pendeklarasiannya. Terus pemanggilan bahasa Python 3 dengan OCaml-Fuzz, dan instalan keras. Habis itu pemanggilan data imnice_cnn.py, dan ini adalah sampai selesainya. Habis gitu kita memanggil dataset, kita mengambil dataset Titanicnya .csv nya itu seperti ini. Jika sukses akan seperti ini, dan yang ini adalah import itu penggabungan pemanggilan data Titanicnya, yaitu ada 5. Terus yang terakhir ini git clone, ini pengkloningan antara data GitHub imnice_cnn.py dan data titanic.csv. Dan untuk hasilnya kita akan masuk ke Google Drive, yaitu ini adalah Google Drive saya. Terus habis itu masuk ke folder Colapse dan masuk ke folder keras imnice tutorial. Habis itu kita akan membuka imnice_in_keras.ipynb dengan menggunakan Google Colapse. Jadi ini adalah building a simple neural network with keras, yaitu yang kita bangun tadi. Terus habis gitu untuk melanjutkan step berikutnya, kita scroll sampai ke bawah. Kita akan tahu lah ini pengambilan load training datanya, tim to build network. Terus dan di sini adalah hasil dari pengambilan metode deep learning tadi dari kelas 5, kelas 0, kelas 4, dan kelas 1, kelas 9, dan kelas 2. Jadi ini selanjutnya format the data for trainingnya. Modifikasinya itu seperti ini, data 0, 1, 2, build the networknya, dan ini adalah prediksi dari kelas-kelasnya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan saya. Jika kalian ingin mencoba silakan. Dan saya akhiri dan terima kasih sudah telah menonton. Oke, goodbye.